RM bereaksi terhadap berita tentang karyawan Korel yang melanggar privasinya. RM bereaksi terhadap berita tentang Korel yang menyalahgunakan kekuatan mereka untuk menyerang privasinya. Untuk konteks, Korel adalah Korea Railroad Corporation, operator kereta api nasional Korea Selatan, dikelola oleh Kementerian Tanah Infrastruktur dan Transportasi. Baru-baru ini, SBS secara eksklusif melaporkan bahwa karyawan Korel A yang bekerja di Departemen TI menyatakan bersalah mencari informasi pribadi RMBTS dalam database penumpang perusahaan selama audit internal. Ini termasuk tidak hanya nomor tiket pribadinya yang dibeli, tapi bahkan nomor telepon pribadinya dan alamat yang terhubung ke akunnya yang digunakan untuk mendaftar ke situs web Korel. Karyawan mengatakan, "Aku hanya melihatnya karena aku penasaran, aku merenungkan kesalahanku." Karyawan A telah melakukan ini sejak 2019 dan berlanjut hingga 2021. Dilaporkan mereka mencari informasi pribadi RM sebesar 18 kali selama 3 tahun ini. Memperoleh informasi RM juga dapat memungkinkan tidak hanya karyawan A, tapi teman-teman mereka untuk mengetahui di mana dia akan berada sehingga mereka bisa bertemu dengannya atau setidaknya duduk di dekatnya. Tapi seorang kenalan yang diberitahu tentang tujuan RM melaporkan karyawan A karena kecurigaan. "Aku memeriksa detail reservasi RM dan aku pergi menemuinya secara langsung. Temanku memberitahuku di mana RM duduk sehingga aku bisa memilih kursi terdekat." Sekarang RM sendiri telah bereaksi terhadap berita mengejutkan itu. RM memposting ulang artikel yang mengungkapkan bahwa karyawan Korel menyerbu privasinya melalui story Instagram. Dia hanya menambahkan teks memberi emot. Karyawan Korel yang merilis informasi pribadi yang tidak sah dari RMBTS, informasi tiket bocor selama 3 tahun, judul dari SBS. Kita hanya bisa membayangkan apa yang harus dirasakan RM sekarang mengetahui betapa mengerikannya privasinya diserang. Tidak ada yang harus khawatir tentang hal seperti itu terutama saat bepergian, tapi sayangnya ini bukan pertama kalinya pihak terpercaya baru-baru ini melanggar privasi RM. Sebelumnya, RM bereaksi terhadap berita tentang Kuil Hwayomsa di Kepala Biksu Gunung Jirisan yang berbicara kepada outlet media tentang urusan pribadi pemimpin BTS ini. Tapi orang Korea memanggil karyawan Korel yang menyerbu privasi RM. Seorang karyawan Korel baru-baru ini merasa dikritik ketika dilaporkan bahwa mereka telah menyalahgunakan wewenang mereka untuk menyerang privasi RM. Mereka telah mencari informasi pribadinya, termasuk nomor telepon dan alamatnya yang ditautkan ke pemesanan tiket. Tak hanya itu, mereka juga dengan sengaja mencari tempat duduknya hingga mereka bisa bertemu dengannya di kereta. Berbeda dengan sikap RM yang tenang, penggemar Korea benar-benar marah atas namanya. Penggemar menulis, "Aku bahkan tidak akan menyalahkannya kalau dia mulai membenci umat manusia. Tapi sekali lagi, aku tahu dia bukan orang seperti itu, jadi itu membuatku sedih. Aku pikir mereka pasti perlu mengambil tindakan hukum untuk ini. Mereka harus dihukum secara finansial agar mereka mendapat balasan." Yang lain mengatakan, "Dia mungkin akan sangat kecewa." Yang lain mengatakan, "Aku berharap itu berakhir dengan hype menggugat mereka. Aku berharap untuk hukuman keuangan yang kuat." Yang lain mengatakan, "Namjoon, hype, tolong tuntut mereka." Dia pasti tercengang dan marah. Banyak yang sangat khawatir tentang kesehatan mental RM, apalagi ini bukan pertama kalinya privasi RM diserbu. Yang kedua, J-Hope merilis foto teaser untuk On The Street. Inilah yang bisa diharapkan oleh ARMY dari single. J-Hope akan merilis single solonya On The Street Jumat ini, 3 Maret pukul 2 siang. Baru-baru ini ia merilis serangkaian foto konsep yang menangkap getaran jalanan dan tentu saja memamerkan visualnya yang tampan. Konsep jalanan mengacu pada tempat mimpinya dimulai sebagai street dancer dan jalan yang akan terus berjalan bersama dengan para penggemar. Seperti dilansir K-pop Herald, lagu berkontribusi dalam melodi dan lirik oleh J-Hope akan menjadi genre hip-hop lofi dengan lirik yang mengharukan tentang journey J-Hope on the story. Lagu ini juga akan datang dengan MV. Selain itu, J-Hope merilis pemberitahuan tentang cara memesan di muka lagu sebelum dirilis. Di sisi lain, emosi J-Hope mengalami hal yang tak terduga. J-Hope baru-baru ini melakukan wawancara dengan Disney Plus tentang salah satu film Disney favoritnya, Inside Out. Berfokus pada emosi, J-Hope menggunakan film sebagai kesempatan untuk menganalisis apa yang paling dia rasakan dan yang paling tidak dalam hidupnya. Dia berbagi bahwa semua emosi sama pentingnya dan banyak dari mereka harus hidup berdampingan di dalam diri kita. Dia mengungkapkan emosi yang tak terduga bahwa dia punya sedikit di dalam dirinya, yaitu rasa takut. Mungkin sulit untuk percaya bahwa seseorang seperti J-Hope punya kekuatan di dalam dirinya karena semua hal menakjubkan yang dia mampu. Tapi semua orang bisa menebak diri mereka sendiri dari waktu ke waktu.
Ketika aku mendengar beberapa komentar, aku banyak memikirkannya. Apakah aku menjadi sangat pemalu dan pasif, kata J-Hope. Tapi ini hanya sampai titik tertentu. Bagian terbesar yang sebenarnya dari dirinya adalah pilihan nomor satunya adalah kegembiraan. J-Hope selalu bersyukur dan memilih untuk melihat kebaikan yang keluar dari setiap situasi. Kepositifannya bukanlah kebahagiaan buta, melainkan sudut pandang yang diperhitungkan dan disengaja yang ia pilih untuk hidup bersama. Tidak peduli situasi yang aku rasakan, aku selalu berusaha melihatnya dengan cara yang baik dan positif. Karena itu, aku pikir ada banyak kegembiraan dalam diriku, kata J-Hope. Kesedihan tidak terjadi sesering itu kecuali seseorang bertindak tidak sesuai. Jangan salah mengira kebaikan J-Hope untuk kelemahan. Dia akan selalu meletakkan kakinya ketika seseorang melewati batas. Kalau seseorang melampaui batas, itu akan menjadi bencana total. Aku jarang menjadi jijik dan berusaha untuk tidak, karena ketika itu muncul, tidak ada yang bisa berhenti, kata J-Hope. Situasi yang sama berlaku untuk kemarahannya yang tidak banyak ditunjukkannya. Jin pernah berbagi bahwa ketika J-Hope marah, orang yang membuatnya marah adalah orang yang salah. Selain itu, Suga percaya bahwa J-Hope adalah anggota yang paling menakutkan ketika dia marah. Lima kali lebih, Jungkook terlihat sangat seksi dengan celana baggy. Jungkook terlihat luar biasa, tidak peduli apa yang dia kenakan, dan itu termasuk pakaian santai. Pada hari-hari dia memutuskan untuk memprioritaskan kenyamanan, dia mencoba celana longgar. Dia membuktikan bahwa ada begitu banyak cara modis untuk menata mereka. Yang pertama dengan sepatu bot. Meskipun ia biasanya memasangkan pakaiannya dengan sepatu kets, ia juga mengenakan sepatu bot yang chic dengan sepatu itu. Yang ini cocok dengan kemeja dan tasnya. 2. All black. Selanjutnya, untuk busana simple yang langsung membuatnya tampil stylish, ia suka mengenakan serba hitam dari ujung rambut hingga ujung kaki. 3. Dengan atasan dan bawahan yang cocok. Di sini atasan kancing berwarna sama dengan celananya dan terlihat sangat bagus. 4. Dengan warna kontras. Di sisi lain, dia tidak takut memakai warna-warna cerah dan kontras. Celananya di sini sangat menyenangkan dan bersemangat. 5. Dengan topi. Aksesoris adalah suatu keharusan. Kadang dia memakai perhiasan dan lain waktu dia memakai topi. Ini cara yang bagus untuk mengikat seluruh tampilan santai. 6. Dengan jaket oversize. Terakhir tapi bukan akhir, pada hari-hari yang lebih dingin, cukup mengenakan jaket besar yang menutupi celana baginya. Bahkan kalau itu pakaian casual, dia tetap terlihat modis. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.